Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-19. Bagaimana pemeliharaan Allah terhadap para malaikat? Jawabannya, melalui pemeliharaannya, Allah telah membiarkan beberapa di antara para malaikat nekat sehingga jatuh ke dalam dosa dan kena hukuman kekal dengan cara yang tidak dapat dipulihkan lagi. Hanya saja peristiwa itu dan semua dosa mereka dibatasinya serta dikendalikannya demi kemuliaannya sendiri. Akan tetapi selebihnya diteguhkannya dalam kekudusan dan kebahagiaan. Kedua golongan itu digunakannya menurut perkenannya untuk menjalankan kekuasaannya, kemurahannya, dan keadilannya. Jawaban tersebut dapat kita baca dari Yudas 1 ayat 6, 2 Petrus 2 ayat 4, Ibrani 2 ayat 16, Yohanes 8 ayat 44, Ayub 1 ayat 12, Matius 8 ayat 31, 1 Timotius 5 ayat 21, Markus 8 ayat 38, Ibrani 12 ayat 22, Mazmur 104 ayat 4, 2 Raja-Raja 19 ayat 35, dan Ibrani 1 ayat 14. Alkitab tidak secara kronologis memberikan kepada kita pengajaran mengenai keberadaan malaikat. Tentu ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan keberadaan kita sebagai manusia di dalam sejarah kehidupan manusia, sejarah umat Tuhan yang melibatkan atau menghadirkan malaikat, baik yang jatuh maupun yang terpilih. Dengan pengertian yang ada di dalam ajaran Alkitab, kita tahu bahwa Allah berdaulat penuh dan mutlak atas malaikat yang diciptakannya. Malaikat adalah makhluk roh, tidak bertubuh. Tetapi sesekali dalam kaitannya dengan manusia dapat hadir dalam konteks tertentu. Misalnya berjumpa dengan Abraham, dengan Yakub, bahkan juga kita bisa melihat bagaimana kisah Yusuf dan Maria serta para gembala yang dijumpai oleh malaikat Gabriel dan para malaikat. Tentulah itu khusus sebuah peristiwa yang unik. Sekalipun malaikat adalah makhluk roh, tetapi dapat disaksikan secara kasat mata. Namun tidak bisa dapat kita mengetahui secara utuh dan menyeluruh. Berbeda dengan manusia yang diperintahkan Tuhan untuk beranak cucu bertambah banyak, memenuhi bumi dari satu pasang laki-laki dan perempuan yang disebut Adam dan Hawa. Malaikat tidak menikah dan tidak beranak cucu. Jumlahnya tetap dan tentulah tujuannya untuk melayani dan menaati perintah Tuhan. Kenyataannya memang ada malaikat yang jatuh, yang namanya disebut Lucifer, yang memberontak dengan sengaja kepada Tuhan Allah. Lucifer dan
sepertiga malaikat Tuhan yang disebut juga di dalam Wahyu pasal 12 sebagai sepertiga bintang yang jatuh dihukum, dijatuhkan terlebih dahulu ke bumi. Berarti sebelumnya ada di tempat lain. Sebelum waktunya dihukum di api neraka. Seperti yang dinyatakan di dalam pengajaran Tuhan Yesus pada bagian yang penting dari Matius pasal yang ke-8, pasal ke-25, dan juga Yohanes 8 ayat 44. Tentunya kita bisa tahu bahwa Tuhan Allah lah yang memelihara keberadaan tersebut. Malaikat yang jatuh, Lucifer dan para pengikutnya, makhluk-makhluk roh itu disebut iblis atau Satan, atau artinya pemberontak, dan bahkan disebutkan oleh Tuhan sebagai bapa segala dusta yang sudah berdusta kepada Adam dan Hawa, dan dengan dustanya menipu, mengajarkan ajaran palsu, dan juga mendakwa umat, termasuk umat Tuhan. Dengan kata lain, para malaikat yang jatuh ini memang tidak mungkin lagi mengalami pertobatan. Mereka akan dihukum kekal, dan orang-orang berdosa yang tidak dipilih Tuhan juga akan berada bersama dengan para malaikat di hukum Tuhan. Sementara itu malaikat terpilih yang dipanggil, diutus, diberikan tugas tanggung jawab, selain menyatakan kebenaran Tuhan dan kehendak Tuhan, juga bekerja sama dengan manusia di dalam melayani dan memuliakan Tuhan Allah. Baik di dalam konteks keberadaan manusia sebagai ciptaan pribadi, juga dalam konteks berkaitan dengan penebusan. Malaikat yang terpilih ini juga disebutkan dalam Mazmur adalah malaikat-malaikat yang berkemah di sekeliling orang-orang percaya, yang melindungi, mengawal, memberikan suatu perlindungan kepada umat Tuhan. Misalnya perlindungan dari mara bahaya dan niat orang jahat, di mana malaikat-malaikat Tuhan diutus melayani hamba-hamba Tuhan di dalam pemberitaan firman dan bahkan di dalam mengerjakan tugas-tugas khusus. Tentu seluruhnya seperti yang dikatakan dan dijawab oleh Katekismus Westminster ini, bahwa seluruhnya itu menurut perkenannya Tuhan untuk menjalankan kekuasaan, kemurahan, dan keadilannya. Demikian pengajaran dan pemahaman kita tentang malaikat. Dan itulah yang penting yang perlu kita ketahui, bahwa terkadang kita tahu bahwa ada malaikat di sekitar kita, orang-orang percaya, yang menjaga, memelihara, menopang kita sebagai utusan Tuhan. Tetapi saat yang sama juga kita sadar bahwa penyertaan Tuhan lebih daripada kehadiran para malaikat. Kita nanti akan bersama para malaikat memuji, memuliakan Tuhan di langit dan bumi yang baru, dan kita akan hidup di langit dan bumi yang baru seperti para malaikat terpilih yang tidak lagi beranak dan beranak cucu. Demikian yang bisa dimengerti dari pengertian para malaikat. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita. Amin.